Hari ini Zoom-nya nggak lama-lama, jadi intinya lebih membahas tentang teknis UAS ya teman-teman, karena hari Senin insya Allah teman-teman sudah UAS gitu. Oke, sekarang saya izin share screen. Oke, oke. Nah, UASnya apa teman-teman? UASnya adalah teman-teman melanjutkan terkait dengan yang sudah teman-teman bikin di proposal ya. Teman-teman masih ingat ya, kemarin kan sudah ada tugas proposal, kemudian teman-teman presentasikan di UTS kemarin gitu ya. Banyak yang belum saya nilai, tapi masih on proses gitu ya, on progress untuk penilaiannya. Tapi saya sudah melihat banyak terkait dengan tugasnya ya, yang bentuk tertulisnya gitu. Dan rata-rata sudah banyak yang sesuai dengan teknis yang sudah kita bahas di VidCon kedua ya teman-teman. Nah, untuk UASnya, teman-teman itu tinggal melanjutkan mulai dari kemarin kan sampai metode penelitian ya. Nah, ini melanjutkan sampai di bagian paling akhir, yaitu kesimpulan saran dan juga daftar pustaka atau referensi gitu. Nah, kemarin teman-teman kita sudah sampai metode penelitian, tapi saya akan ingatkan lagi dari awal. Oke. Nah, yang teman-teman lakukan adalah penelitian ilmiah, dan itu nanti teman-teman wajib untuk pakai abstrak. Nanti abstrak itu seperti apa, kita akan lihat. Kemudian teman-teman sudah belajar pendahuluan alias latar belakang, terus ada juga rumusan masalah, tujuan penelitian, kemudian ada tinjauan pustaka, itu isinya penelitian terdahulu, kemudian teori teman-teman taruh di situ, lalu ada metode penelitian, ada hasil pembahasan, kesimpulan, dan daftar pustaka. Kita coba lihat ya dari abstrak, karena kemarin kan kita belum pakai abstrak ya. Nah, karena teman-teman udah mau nulis sampai akhir utuh gitu ya penelitiannya, maka harus menggunakan abstrak. Abstrak itu apa sih? Jadi abstrak itu bagian paling pertama yang akan teman-teman tulis di penelitian teman-teman. Intinya adalah ini rangkuman dari keseluruhan tulisan teman-teman, dari mulai latar belakang, kemudian masalahnya apa, kemudian pakai metode apa sih, terus di hasilnya ada apa, simpulan atau saran gitu. Tapi hanya sekitar 150 sampai 200 kata aja, satu paragraf saja. Dan biasanya cirinya adalah spasinya tunggal, terus tulisannya lebih kecil. Nah, seperti apa? Seperti ini. Ini contoh abstrak. Hanya satu paragraf dan nggak panjang-panjang, cuma sekitar 150 sampai 200 kata gitu ya. Nah, terus habis itu kalau teman-teman lihat, di sini mencakup semuanya nih ya. Jadi misalkan ini nggak penelitian ICT ya, saya ngambil di penelitian lain tapi masih soshum, sosial humaniora. Misalkan dia ngebahas tentang ini, kita langsung tahu, oh yang dia bahas adalah ini. Sebentar ya, jangan pakai yang ini deh. Kita pakai, oke, misalkan ini. Oke, jadi kita langsung tahu bahwa dia tuh ngebahas tentang ini loh, masalah sosial gitu ya. Kemudian dia ngasih tahu juga yang dia bahas tuh film. Oke. Nah, kemudian kita juga tahu nih teori apa sih kira-kira yang dipakai. Nah, teorinya ada di sini, teori komunikasi, kemudian pakai teori apa, lalu langsung ada hasil penelitiannya. Nah, kayak gitu ya. Oke, jadi di sini teman-teman bisa lihat satu tulisan utuh dirangkum dalam satu paragraf aja. Nah, itu namanya abstrak. Terus yang ciri-ciri abstrak yang paling kelihatan juga adalah harus disematkan kata kunci ya teman-teman. Kayak gini. Terus kata kuncinya gimana, Bu? Nah, untuk kata kunci sendiri adalah yang merepresentasikan tulisan teman-teman. Misalkan kalau ini kan penelitiannya soal masalah sosial di Korea ya dari film. Nah, ini bisa dari permasalahannya, atau teman-teman bisa kasih tahu teorinya pakai apa, terus kasih tahu juga dia pakai konsep apa, gitu. Atau bisa kasih tahu dia kan pakai film gitu ya. Nah, filmnya apa tuh bisa juga disebutkan. Nah, karena teman-teman ICT literasi, bisa teman-teman, misalkan apa ya, kan ada yang tentang pembelajaran jarak jauh. Nah, teman-teman bisa kata kuncinya pembelajaran jarak jauh, terus koma, misalkan di kampus gitu ya, misalkan perguruan tinggi, koma, terus apa gitu ya. Tapi biasanya kata kunci cuma maksimal 5 ya teman-teman, maksimal 5 aja gitu. Paling sedikit 3, nggak mungkin 1 sama 2. Selalu 3, maksimal 5 gitu ya untuk abstrak. Oke, nanti saya kasih tahu kayak gimana contohnya di tulisan. Nah, oke. Oke, kalau begitu saya kasih tahu dulu aja ya sebentar. Saya izin stop share, terus saya kasih tahu di bagian yang udah jadi tulisannya. Di mana ya? Oke, ini. Oke, semoga udah terlihat ya.
Nah, ini nih punya ICT tapi dia prodi manajemen ya. Oke. Nah, abstrak yang dimaksud itu ini ya, teman-teman. Teman-teman bisa lihat ini cuman satu paragraf aja ya. Sorry. Jelek, jelek, jelek. Cuma satu paragraf aja. Kemudian di sini dia udah ngasih tahu tujuan penelitiannya apa atau masalah penelitiannya apa. Kemudian dia juga ngasih tahu metodenya apa. Oh, pakai survei gitu ya. Lalu hasilnya apa? Hasil penelitian menunjukkan apa gitu ya. Nah, jadi itu adalah abstrak. Nah, kemudian kita ada kata kunci di sini. Contoh ya, karena dia ngebahas ICT literasi di dalam uh, perusahaan tambang gitu, maka dia kasih ICT literasi. Kemudian karena dia bahas yang pertambangan, dia tulis kata kuncinya pertambangan. Kemudian dia juga mau tahu tentang literasi skill di bidang tersebut. Kemudian dia juga pakai data center. Nah, itu dituliskan di kata kunci ya, teman-teman. Oke, oke. Ya, sekali lagi buat teman-teman yang memang masih di perjalanan pulang atau bekerja tidak apa-apa, silakan off cam dan off mic. Tapi kalau mau ada pertanyaan silakan lewat chat ya teman-teman, atau kalau bisa open mic silakan. Seperti itu ya teman-teman, dan abstrak itu teman-teman itu ditulis dalam dua bahasa. Jadi yang pertama bahasa Indonesia, kemudian nanti yang kedua menggunakan bahasa Inggris. Nah, teman-teman bisa lihat di bawah ini ya. Jadi tinggal di-translate aja. Lalu teman-teman kalau bahasa Inggris pastinya dia akan menggunakan italik. Jadi di garis miring seperti ini ya teman-teman. Ya, jadi tinggal di-translate, diterjemahkan saja ke dalam bahasa Inggris. Kemudian tulisannya harus italik seperti ini, miring. Tulisannya miring semua. Ya, itu untuk abstrak ya teman-teman. Oke, untuk abstrak, apakah ada pertanyaan teman-teman? Oke, semoga tidak ada ya untuk pertanyaannya. Nanti kalau misalkan baru kepikiran pertanyaannya di akhir sesi, nggak masalah, nanti bisa tanyakan aja di chat. Oke, jadi yang wajib teman-teman tulis di pertama adalah abstrak. Ya, jadi nanti teman-teman bentukannya kayak gini, adalah judul, kemudian jangan lupa ini nama teman-teman gitu ya. Bentuknya nggak kayak paper gini nggak apa-apa, tapi yang penting harus ada abstraknya ya teman-teman. Oke, kemudian yang kedua adalah pendahuluan. Teman-teman sudah belajar ya pendahuluan? Oh, Ibu untuk abstrak tidak harus bahasa Inggris ya, Bu? Ini pertanyaannya. Oke, jadi abstrak teman-teman biasanya selalu ada bahasa Inggrisnya. Jadi yang teman-teman pertama tulis adalah bahasa Indonesia, seperti ini. Kemudian nanti jangan lupa bahasa Inggris di bahasa Inggriskan. Ya, tinggal diterjemahkan saja gitu. Kan sekarang kan tempat untuk menerjemahkan banyak ya di internet gitu. Lah, terus untuk si Inggrisnya juga harus di garis miring seperti ini. Oke, jangan lupa untuk kata kunci. Nah, saya akan tunjukkan lagi contoh abstrak ya biar teman-teman paham. Nah, ini adalah contohnya. Oke, nah ini ICT literasi tapi punya anak akuntansi. Jadi dia menyebutkan abstrak dengan bahasa Indonesia dulu sampai kata kuncinya. Oke, kemudian teman-teman dia akan diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris ya, berikut dengan keywords alias kata kuncinya seperti itu. Oke, jadi tulis dengan dua bahasa ya teman-teman ya, itu untuk abstrak. Ada lagi teman-teman pertanyaan untuk abstrak? Aman ya? Oke, nah setelah abstrak teman-teman sebenarnya saya sudah lihat hasil teman-teman itu sudah banyak yang sesuai dengan teknis ya. Jadi pendahuluan isinya latar belakang, kemudian nanti ada rumusan masalah, manfaat penelitian, tujuan penelitian. Nah, saya nemu beberapa dari teman-teman rumusan masalah itu nggak ada. Jadi jangan lupa harus ditulis ya. Kalau misalkan teman-teman malas untuk nulis rumusan masalah dibikin kayak gini, maka teman-teman bisa banget di state aja, dinyatakan aja rumusan masalahnya di dalam latar belakang yang di atas ini. Jadi di paragraf akhir teman-teman harus sampaikan. Nah, melalui latar belakang di atas atau berdasarkan latar belakang di atas, jadi teman-teman itu mau eh, menganalisis tentang apa gitu ya. Dan tujuan penelitian ini apa. Kalau sudah ada statement itu, ada pernyataan itu, maka nggak saya permasalahkan. Berarti teman-teman sudah nge-state rumusan masalah dan tujuan penelitiannya, tapi di bagian latar belakang. Tapi itu harus ada ya, kalau teman-teman nggak mau nulis kayak gini. Rumusan masalah di bold terus kayak gini. Nah, yang penting harus ada masuk di latar belakang gitu ya, jangan sampai nggak ada. Oke, untuk daftar isi, em, kayaknya nggak perlu ya daftar isi, nggak masalah banget. Karena sebenarnya yang disarankan kan bentuknya paper ya, kayak gini. Paper tuh kayak gini, teman-teman. Jadi, judul seperti ini, kemudian nama teman-teman berikut dengan kampusnya.
terus nama email, kemudian abstrak kayak gini, gitu. Oke, tapi kalau misalkan teman-teman bikinnya kayak makalah gitu ya, ada dasar isinya ya nggak masalah juga. Intinya dasar isi itu tidak saya permasalahkan kalau teman-teman ada atau tidak ya. Jadi itu bukan substansi yang saya nilai. Yang saya nilai adalah apakah ada dari judul, kemudian abstrak ada atau enggak, latar belakang, sampai kesimpulan dan daftar pustaka gitu ya. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Untuk latar belakang kita sudah belajar ya. Tujuan pustaka juga teman-teman sudah pada benar, rata-rata udah mencantumkan penelitian sebelumnya, kemudian teman-teman juga ngasih tahu teori-teori dan teman-teman juga ngasih tahu apa perbedaan teman-teman. Perbedaan dari penelitian yang sudah dilakukan oleh orang-orang sebelum teman-teman. Nah, kemudian kita bahas lagi. Ada juga nih teman-teman yang bikin kayak gini. Itu juga saya apresiasi ya, karena memang jadi lebih rapi gitu. Tapi kalau nggak bikin gini nggak. Oke, metode penelitian teman-teman sudah banyak yang sesuai ya, jadi nggak ada yang aneh-aneh gitu, benar-benar sesuai. Nah, sekarang kita sudah membahas terkait proposal, kita langsung masuk ya ke yang harus teman-teman lanjutkan itu seperti apa untuk UAS. Jadi, yang pertama adalah hasil dan pembahasan. Oke. Nah, hasil dan pembahasan tuh isinya apa, teman-teman? Hasil dan pembahasan adalah bentuk analisis penelitian teman-teman, gitu ya. Misalkan kan di rumusan masalah teman-teman sudah kasih tahu pertanyaan penelitiannya apa. Misalkan bagaimana apa ya? Misalkan respon UMKM terhadap bla 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 gitu. Atau misalkan bagaimana proses pembelajaran jarak jauh di prodi apa, misalkan kayak gitu. Nah, itu teman-teman kasih tahu hasil penelitiannya kayak gimana gitu. Misalkan teman-teman pakai kuesioner atau wawancara atau misalkan teman-teman pakai eh, Google Form gitu ya. Nah, itu teman-teman kasih lihat semuanya. Misalkan teman-teman wawancara, kasih lihat nih wawancaranya teman-teman gitu ya. Misalkan sebagian wawancaranya, lalu teman-teman analisis. Contohnya orang ini ya. Kalau orang ini nih, mahasiswa ini dia kan mau tentang literasi keuangan. Kemudian dia kan pakainya kuesioner ya. Dia share kuesioner, respondennya ada 42 orang. Nah, terus dia kasih tahu datanya nih. Dari hasil kuesionernya didapatkan segini. Terus sama dia dianalisis sesuai teori yang sudah dia kasih tahu di tinjauan pustaka. Nanti teman-teman juga gitu. Misalkan teman-teman, Bu, saya pakainya bukan wawancara, bukan kuesioner, tapi saya ya udah studi pustaka aja. Misalkan ngelihat jurnal-jurnal terdahulu gitu. Ya nggak apa-apa, kasih tahu aja penemuannya terus apa gitu. Nah, di sini hasil dan pembahasan adalah bagaimana teman-teman bisa menjawab pertanyaan penelitian teman-teman sendiri, gitu ya. Lalu dianalisis, jangan cuma diceritain doang ya, dianalisis. Misalkan teman-teman nemuin, oh ternyata pembelajaran jarak jauh tuh kayak gini. Nah, teman-teman juga harus kasih tahu berdasarkan misalkan teori apa atau misalkan dari jurnal apa gitu ya. Jadi jangan cuman teman-teman cerita gitu, jangan kayak gitu. Karena ini adalah tulisan ilmiah ya. Jadi harus ada dasarnya, harus ada dasar ilmiahnya gitu ya. Nah, hasil dan pembahasan seperti itu. Untuk teman-teman tadinya seperti saya kasih tahu bahwa kalau teman-teman pakainya kuesioner atau wawancara ya um, diperlihatkan juga ya di bagian hasil dan pembahasan ini gitu. Lalu porsinya gimana nih untuk hasil dan pembahasan? Otomatis hasil dan pembahasan pastinya akan lebih banyak ya persentasenya dari latar belakang. Ya, karena kan sebenarnya tujuan utama dari penulisan ilmiah ya orang bisa baca hasil penelitian teman-teman kan gitu. Latar belakang tuh cuma nganterin pembaca aja, menghantarkan pembaca untuk sampai ke inti dari si penelitian teman-teman itu gitu. Oke, untuk hasil pembahasan seperti itu. Ada pertanyaan nggak buat hasil dan pembahasan? Oke, ini ada yang di chat. Oke, nah untuk paper yang ada di Zoom ini nanti saya akan share di grup WA aja ya. LMS juga deh, nanti saya share juga. Nanti saya akan share beberapa penulisan akhir dari UAS punya anak-anak semester-semester lalu. Jadi teman-teman biar ada pegangan ya. Jadi tenang aja, nanti akan saya share. Oke, ada pertanyaan teman-teman untuk di bagian hasil dan pembahasan? Tidak ada? Oh, sebentar, ada lewat chat. Untuk wawancara langsung bagaimana Bu contoh hasil dan pembahasan gitu. Em, ya bisa dirangkum aja sih misalkan wawancaranya kan pasti teman-teman punya pertanyaan ya, pasti akan menyiapkan pertanyaan kan. Bisa banget teman-teman kasih lihat di hasil dan pembahasan pertanyaan teman-teman apa, kemudian untuk jawabannya misalkan jawabannya
ada macam-macam nih karena yang ditanya tuh ada sekitar 2 sampai 5 orang misalkan ya. Teman-teman rangkum jawaban itu. Nah, itu merupakan hasilnya kan dari penelitian teman-teman. Pembahasannya teman-teman analisis. Oh, ternyata dari wawancara ini ditemukan seperti ini atau misalkan orang contohnya apa ya? Pembelajaran jarak jauh ya. Oh, ternyata menurut beberapa yang diwawancara, pembelajaran jarak jauh tuh misalkan positifnya apa, negatifnya apa. Nah, terus teman-teman bisa analisis ini sesuai dengan atau relevan dengan penelitian siapa yang udah pernah atau relevan dengan teori apa yang udah teman-teman sampaikan di tinjauan pustaka gitu ya. Jadi harus ngalir gitu ya, harus sesuai, harus align dengan yang sudah teman-teman tulis di tinjauan pustaka gitu ya. Jadi tunjukin aja pertanyaannya apa yang diajukan ke yang diwawancara, kemudian itu baru dianalisis. Semoga menjawab ya untuk yang teman-teman yang wawancara. Oke, ada lagi teman-teman buat hasil dan pembahasan? Oke, ada lewat chat. Untuk tes kemarin mungkin masih ada yang keliru. Skema penjelasan yang sudah dijelaskan walaupun tesnya mungkin ada yang keliru. Oke, bagus pertanyaannya. Jadi kan kemarin kan UTS teman-teman nyampein sampai metode penelitian doang ya, gitu. Nah, tapi kan mungkin teman-teman baru sadar kayak, oh iya kemarin rumusan masalahnya kurang atau apa. Nah, silakan diperbaikinya di UAS aja gitu ya. Jadi fokusnya sekarang di output hasil akhir dari tulisan karya ilmiah teman-teman aja gitu. Yang udah lalu ya biarkanlah berlalu gitu ya untuk tugas gitu. Yang untuk UTS juga nggak apa-apa. Atau teman-teman misalkan mau ganti sedikit isi dari si penelitiannya gitu ya, itu juga nggak masalah banget. Jadi UAS itu kan porsinya juga lebih besar juga ya. Jadi fokus aja teman-teman di penulisan akhir UAS ini gitu. Oke, semoga menjawab ya. Oke. Boleh izin bertanya lagi, Bu? Maaf. Ya, boleh silakan. Eh, Kebetulan kan kemarin di proposal saya mau meneliti tentang media sosial dan metode penelitiannya itu studi kasus dan Mm-mm. studi literatur. Nah, itu Mm-mm. nanti gimana ya, Bu, di hasil penelitiannya? Soalnya saya belum pernah bikin paper. Makasih, Bu. Oh, oke, ya, siap. Terima kasih pertanyaannya. Nah, buat teman-teman yang memang metode penelitiannya itu adalah studi pustaka atau studi literatur aja gitu ya, kita cari-cari jurnal, bukan wawancara, bukan kuesioner atau Google Form. Nah, itu tinggal ini aja, teman-teman menjawab pertanyaan penelitian teman-teman. Jadi sebenarnya sistemnya sama gitu ya, tapi kan teman-teman datanya hanya ada di studi pustaka atau cari-cari jurnal gitu. Jadi misalkan pertanyaan penelitiannya misalnya tentang media sosial tadi ya, pertanyaan penelitiannya misalkan ceritanya teman-teman ngebahas tentang cyberbullying ya di sosial media, terus teman-teman kepo, misalkan bagaimana bentuk cyberbullying di sosial media, terus bagaimana cara penanggulangannya gitu-gitu, ya itu tinggal dijawab pertanyaan penelitiannya, tapi cara menjelaskannya itu teman-teman kan pegangannya adalah studi pustaka itu ya, dari beberapa jurnal yang udah teman-teman cari, nah itu yang teman-teman harus simpulkan gitu. Ya, misalkan kayak teman-teman mau jawab yang bagaimana bentuk cyberbullying, teman-teman cari tuh studi pustaka. Kan ketemu tuh pasti ya. Misalkan ada banyak penelitian yang sudah membahas tentang itu, terus berdasarkan ini, cyberbullying itu bentuknya seperti ini. Terus nanti teman-teman eh kembangkan gitu ya, jadi apa namanya? Simpulkan gitu dari beberapa penemuan penelitian terdahulu yang membahas tentang cyberbullying. Terus nanti jawab pertanyaan penelitian kedua. Terus bagaimana cara penanggulangannya? Misalkan kayak gitu. Teman-teman cari juga paper tentang penanggulangan cyberbullying gitu ya. Seperti itu. Oke, semoga menjawab ya. Itu untuk teman-teman yang hanya studi literatur atau studi pustaka penelitian-penelitian yang udah pernah ada gitu. Intinya konsepnya hasil pembahasan itu adalah kita menjawab pertanyaan kita sendiri, tapi dengan cara teman-teman menganalisisnya secara ilmiah, pakai teori yang udah teman-teman sampaikan di sejarah pustaka, atau pakai paper-paper yang sudah pernah diterbitkan oleh penulis-penulis sebelum teman-teman gitu ya. Oke, semoga menjawab ya. Baik, terima kasih, Bu. Oke, terima kasih kembali. Ada lagi teman-teman yang mau ditanyakan hasil pembahasan? Karena ini paling inti dari tulisan kita ya, hasil pembahasan tuh. Oke, kalau tidak ada, kita lanjut. Oke. Nah, hasil pembahasan itu ya tadi ya porsinya harus lebih sedikit lebih padat daripada latar belakang karena kan itu inti dari penelitian kita gitu ya. Dan jangan sampai pertanyaan teman-teman tidak terjawab. Kalau pertanyaan penelitiannya ada 2 atau 3 ya jawab semua gitu ya. Jawab semuanya gitu, dianalisis semuanya gitu. Dan tenang aja karena ini teman-teman masih semester 1,
nganalisis nggak usah terlalu dalam tuh nggak apa-apa, karena ini kan baru belajar ya. Yang penting teman-teman tuh tahu teknik menulis penelitian ilmiah seperti apa gitu. Oke deh, nah setelah hasil pembahasan maka teman-teman akan menulis kesimpulan ya. Boleh kesimpulan doang, boleh kesimpulan dan saran, terserah teman-teman. Oke, bentar ya, dia nanya lagi. Oke. Kesimpulan isinya apa? Kesimpulan itu adalah teman-teman merangkum, menyimpulkan apa yang sudah teman-teman lakukan ya di penelitian. Saya izin stop share dulu, saya kembali lagi ke PPT tadi. Gimana ya? Oh ini. Oke. Hmm, bentar ya, agak jauh. Wait, 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 wait. Pembahasan. Oke. Nah, kalau kesimpulan teman-teman, jadi teman-teman itu merangkum semua hasil analisis atau pembahasan yang udah teman-teman uraikan di bagian hasil pembahasan gitu ya. Nah, dan ini bentuknya harus paragraf atau alinea, nggak boleh numerik. Numerik itu maksudnya poin-poin atau nggak satu, dua, tiga. Jadi bener-bener paragraf aja. Paragrafnya harus sepanjang apa sih, Bu? Kesimpulan itu dikit, bener-bener dikit. Bahkan satu paragraf aja nggak masalah, teman-teman ya. Jadi nggak usah panjang-panjang karena porsi terbanyak tetap harus di hasil dan pembahasan gitu ya. Teman-teman bisa banget ngasih saran ya, atau nggak dikasih saran juga nggak apa-apa. Saran tuh misalkan kayak gini, penelitian ini masih terbatas di scoop ini saja. Jadi untuk penelitian berikutnya bisa dikaji lebih dalam, misalkan di bagian yang mana, misalkan kayak gitu ya teman-teman. Jadi saran itu hanya seperti itu. Tapi kalau teman-teman nggak mau pakai saran nggak apa-apa. Yang paling penting adalah kesimpulannya. Oke? Jadi merangkum hasil analisis. Dan merangkum tuh bukan hasil pembahasan di copy paste ketiplek-tiplek di kesimpulan ya teman-teman, kan sifatnya merangkum ya, menyimpulkan. Jadi misalkan hasil pembahasan itu ada sekitar berapa paragraf gitu ya, atau 1,5 halaman, ya kesimpulan satu paragraf aja. Jadi berdasarkan penelitian di atas maka dapat disimpulkan ternyata misalkan apa gitu ya, setelah teman-teman kaji, setelah teman-teman analisis, uh, hasilnya tuh seperti apa, kesimpulan terakhirnya tuh seperti apa gitu ya teman-teman ya. Oke. Nah, contoh kesimpulannya kita balik lagi, sorry, kita balik lagi ke bagian ini PDF-nya. Contoh kesimpulannya seperti ini. Jadi di sini dia, oke, penelitian mengenai peran media sosial dalam peningkatan literasi. Oke, seperti ini ya. Nah, ini satu paragraf, dua paragraf lah, tapi ya satu paragraf juga nggak apa-apa. Sarannya, jadi penelitian masih ada kekurangan, terus mungkin untuk saran-saran untuk penelitian selanjutnya bisa di bidang apa tuh boleh gitu ya. Oke, nah ini juga ada contoh kesimpulan lain. Ini punya anak manajemen, penelitian lain seperti ini. Dia poin ya, sebenarnya penelitian nggak boleh poin gini ya. Maafkan sama mahasiswa ini, tapi yang benar sebenarnya tidak boleh ada poin A, B, C gini. Harus paragraf ya teman-teman. Gitu. Oke, kesimpulan seperti itu ya. Oke, jadi hanya merangkum saja, menyimpulkan, tidak untuk meng-copy paste apa yang sudah teman-teman di hasil pembahasan. Oke, kesimpulan itu simpel. Dan terakhir adalah referensi. Oke, referensi kemarin teman-teman sudah benar, versinya APA style, itu udah sesuai semua. Contoh referensi yang lain seperti ini. Oke, terserah teman-teman mau dibikin satu 2 3 gini, referensi boleh. Gini boleh, mau kayak gini juga boleh gitu. Nah, itu yang harus teman-teman kerjakan ya. Jadi kemarin teman-teman sampai metode penelitian silakan dilanjutkan. Sorry, silakan dilanjutkan dari metode penelitian itu dilanjutkan ke hasil pembahasan, kemudian kesimpulan. Buat teman-teman yang kemarin nulisnya itu masih pakai jadwal penelitian, terus kayak output gitu-gitu, itu nggak usah dipakai lagi ya buat hasil akhir ini. Jadi dari metode langsung masuk aja ke hasil pembahasan, kesimpulan, dan juga apa namanya referensi atau daftar pustaka seperti itu. Nah, yang mau saya tekankan terkait dengan referensi, masih banyak banget saya temukan di mana teman-teman itu di tulisannya, di latar belakang, di tinjauan pustaka, itu kan pasti banyak banget sumber-sumber ilmiahnya. Di referensi, teman-teman sebutin tuh referensinya, tapi sama teman-teman nggak disebutin lagi di latar belakang atau tinjauan pustaka. Jangan kayak gitu ya, teman-teman. Jadi harus sesuai. Misalkan ini, penelitian, eh misalkan Adiah Rahmat gitu ya. Coba ya, kok lama sih?
Oke. Sorry sorry, misalkan Batista ya. Nah, misalkan ini, tadi kan di referensi ada Batista Ayu 2023 gitu. Dan dia menyebutkan di bagian tulisannya dia nih, ya. Jadi dia menyebutkan di sini. Tuh, dalam Batista Ayu, penelitian ini menemukan adanya bla bla bla. Jadi jangan sampai teman-teman tulis banyak tuh di referensi, ada banyak referensinya 20 misalkan ya, atau 10 lah. Terus di tulisan teman-teman, saya nggak nemuin referensi itu ditulis. Nah itu jangan kayak gitu ya. Teman-teman harus selaras, harus linear dengan apa yang kasih di referensi, ya dia harus muncul dong di tulisan teman-teman. Mulai dari latar belakang, dari tinjauan pusaka, maupun hasil penelitian atau hasil pembahasan. Itu harus ada gitu. Oke, nah jadi jangan sampai. Dan biasanya saya akan cek itu ya. Saya akan cek kira-kira referensi referensi ini masuk nggak di tulisan. Itu akan saya cek juga gitu ya. Nah itu masuk di bagian penilaian juga. Kemudian yang teman-teman harus ketahui, yang kemarin banyak jadi catatan buat saya adalah banyak banget teman-teman yang nulisnya menggunakan rata kiri. Apa itu rata kiri? Jadi rata kiri itu tulisannya kayak gini. Gimana ya? Saya nggak mungkin yang kayak gini ya. Rata kiri tuh, jadi misalkan terus jadi nggak rapi gitu lah teman-teman. Jadi pasti dia tuh nggak sejajar gitu loh rata kiri. Mungkin teman-teman bisa lihat di bagian. Saya contohin deh. Sebentar ya, saya stop share dulu. Saya contohin di Microsoft Word-nya. Jadi jangan banget tulis pakai rata kiri. Semua tulisan formal itu harus rata penuh atau justify. Maksudnya kayak gimana? Nah, kita coba lihat ya. Saya coba share lagi, sorry. Nah, kayak gini. Ini yang dimaksud rata kiri itu adalah ini. Ini ya, teman-teman. Yang saya kelihatan nggak sih saya ini? Nih, ini adalah rata kiri. Nanti tulisannya kayak gimana kalau rata kiri? Tulisannya kayak gini. Ini saya ngetik aja ya, misalkan kalau semuanya bisa kayak gitu, ya. Em, Terus nanti dia bakalan nggak rapi. Nah, kayak gini nih. Maksud saya kayak gini. Itu jadi rata kiri. Itu namanya rata kiri. Nah, teman-teman tidak boleh menulis hal-hal formal gitu ya menggunakan rata kiri. Bahkan novel aja nggak ada yang rata kiri kan, teman-teman. Jadi please banget itu diperhatikan. Terus saya harus pakai apa, Bu? Harus pakai justify. Justify itu ini. Nah, kayak gitu ya. Jadi rapi. Rapi. Terus ininya setiap mulai paragraf diginiin. Ya, please kayak gitu ya, teman-teman ya. Kayak gini. Jadi kalau bingung, pokoknya kalau tulisan itu harus dia ininya rapih, sejajar kayak gini. Nggak boleh ada yang belang bentong kayak gini gitu. Ininya tuh jadi nggak rapih. Itu rata kiri namanya. Rata kanan juga nggak boleh ya. Contoh rata kanan tuh kayak gini. Nah itu juga nggak boleh ya. Tapi nggak ada sih rata-rata. Ini rata tengah. Ini rata kiri. Nah banyak banget saya temukan kayak gini. Nah itu tidak boleh ya. Harus pakai rata penuh atau justify yang ini nih. Yang saya tandain love. Nah tuh kayak gitu ya teman-teman. Jadi jangan lagi tulis pakai ini. Semoga saya nggak nemuin lagi di UAS nanti ya teman-teman. Jadi harus pakai rata penuh alias justify. Itu masih banyak banget yang salah. Oke, untuk penulisan dan tadi kesimpulan serta daftar pustaka, ada pertanyaan nggak? Oke, ini ada di chat. Oke, nggak apa-apa yang baru bergabung, nanti akan, ini di record, jadi nanti akan di-share juga ya, nanti di LMS, silakan lihat aja dari awal. Oke, kemudian. Oke, seperti itu ya teman-teman, jadi jangan sampai salah untuk tulis paragrafnya gitu ya teman-teman. Oke, sampai di sini ada pertanyaan teman-teman? Tidak ada? Oke, nah satu lagi teman-teman, untuk UASnya, teman-teman tidak perlu melakukan presentasi kayak UTS. Jadi teman-teman cukup mengumpulkan hasil akhir dari penelitian teman-teman aja, mulai dari abstrak sampai referensi atau daftar pustaka, ya. Tidak perlu menggunakan presentasi pakai YouTube itu udah nggak perlu. Jadi hanya dokumennya aja ya. Terus kalau bisa mau pakai Word boleh ngumpulinnya, mau pakai PDF juga nggak apa-apa. Terus saya juga minta ke teman-teman untuk ngumpulinnya itu di LMS.
Kalaupun teman-teman ngumpulinnya pakai Google Drive, ada juga kan yang pakai Google Drive. Nah, sering banget saya temukan kalau di Google Drive sama teman-teman dikunci aksesnya. Jadi saya kalau mau nilai agak susah nih minta aksesnya gitu. Jadi kalaupun di Google Drive, saya mohon untuk dibuka ya aksesnya. Jadi bisa diedit itunya untuk share linknya di editnya tuh sebagai editor gitu ya. Jadi bukan viewer doang. Kalau viewer nanti agak susah. Apalagi kalau dikunci itu agak susah ya. Jadi jangan ini. Oke, jadi kita ini ya. Kita simpulkan. Yang pertama teman-teman harus ini adalah kan judul ya. Judul, jangan lupa nama teman-teman, nama, univ ya, eh, nama jurusan universitas. Kemudian jangan lupa teman-teman, sorry, saya ini aja. Terus jangan lupa teman-teman, apalagi itunya, abstrak abstraknya bahasa Indonesia, ya, kata kunci. Kemudian abstrak bahasa Inggris plus keywords, tulisan italik alias miring. Oke, kemudian kita masuk ke pendahuluan. Pendahuluan ada apa aja latar belakang, terus rumusan masalah, kemudian ada tujuan penelitian gitu ya. Tadi jangan lupa, kalau misalkan emang teman-teman males tulis rumusan masalah, tujuan penelitian, masukin di paragraf terakhir latar belakang. Kalau udah ada statement itu aman ya, nggak saya permasalahkan. Kemudian jangan lupa ada tinjauan pustaka. Pustaka, ini penelitian terdahulu, teori-teori taruh di sini. Kemudian masuk ke metode penelitian. Kalau ada jadwal-jadwal penelitian, output itu nggak usah dimasukin lagi. Kemudian hasil pembahasan, terus apa lagi? Kesimpulan, boleh pakai saran juga. Boleh pakai saran, sarana. Oke, yang terakhir adalah daftar pustaka. Oke, jangan lupa ya teman-teman, semua referensi yang di daftar pustaka itu juga harus masuk dan kelihatan di tulisan teman-teman. Baik itu di latar belakang, baik itu di em, tujuan pustaka maupun hasil pembahasan gitu ya. Dan saya garis bawahi hasil pembahasan itu pasti akan ada referensi dong. Nggak mungkin teman-teman analisis nggak pakai ya. Karena sering saya temukan hasil pembahasan itu cuman menceritakan jawaban pertanyaan penelitian teman-teman doang, tapi tanpa ada referensinya. Nah, itu kalau bisa pakai kan menganalisis soalnya. Udah gitu aja. Oke. Nah, nanti untuk teman-teman yang pakai kuesioner atau apa, kalau mau dilampirkan eh, di lampiran nih setelah daftar pustaka boleh, kalau enggak juga nggak apa-apa. Jadi aman aja. Oke. Untuk daftar isi gimana? Tadi ada yang bertanya, daftar isi terserah mau pakai daftar isi boleh, mau enggak juga nggak apa-apa. Jadi ini bentuknya terserah ya, mau bentuknya kayak yang PDF yang tadi saya kasih tahu ke teman-teman boleh, bentuk paper, bentuk makalah juga nggak masalah ya. Jadi saya nggak terlalu fokus ke situ gitu. Oke, sampai di sini. Apakah ada pertanyaan teman-teman? Bisa lewat chat kalau nggak bisa bertanya lewat mic. Tidak ada? Oke. Oke, buat kelompok apa mandiri? Nah, yang kemarin mengerjakan dari proposal itu kelompok, maka kelompok itu diterusin sampai UAS ya, teman-teman. Jadi kalau misalkan kemarinnya kelompok, terus tiba-tiba mau mandiri, ya sebenarnya nggak bisa. Karena kan dari awal bikin proposalnya udah bertiga, misalkan bertiga atau berdua. Maka itu dilanjutkan sampai di hasil akhirnya, yaitu hasil pembahasan sampai kesimpulan ya. Jadi kalau dari awal kelompok, maka kerjakan sesuai kelompoknya kemarin. Ya, kalau misalkan kemarin sendiri, ya sendiri terus gitu ya. Oke, jadi intinya ini adalah melanjutkan proposal yang sudah teman-teman buat di sebelum UTS kemarin. Oke, semoga menjawab ya. Oke. Kemudian untuk kelompok, kalau misalkan ada masalah kelompok, boleh japri saya ya. Misalkan ya namanya ini kan PJJ ya, mau kampus konvensional pun kan kadang kelompok bisa aja ada masalah. Misalkan temennya ngilang atau apa, boleh kasih tahu ke saya ya. Jadi biar saya ada catatannya gitu. Ada lagi teman-teman yang mau bertanya soal skema UAS nanti? UASnya nanti 2 minggu ya, seperti biasa. Oke, ada yang bertanya kalau melanjutkan UTS kemarin berarti untuk judul atau tema masih sama boleh ya Bu?
Iya, tentu saja. Karena namanya melanjutkan, maka teman-teman benar-benar tinggal lanjutin dari hasil pembahasan sampai akhir ya, teman-teman. Jadi sebenarnya nih, kalau teman-teman nggak ada yang mau dirombak, tinggal ya udah yang teman-teman kerjain proposal tuh, terus teman-teman tinggal kerjain bagian hasil pembahasan doang sama kesimpulan gitu. Jadi sebenarnya pekerjaan teman-teman tidak seberat kemarin ya, kan nyari ide, mau neliti apa ya, itu kan PR banget. Kalau sekarang tinggal nerusin aja. Oke? Tapi kalau mau ada diubah-ubah dikit, misalkan judulnya kemarin judulnya kayaknya terlalu luas deh. Saya bikin detail deh, boleh gitu ya. Oke, seperti itu. Semoga menjawab ya. Oke, ada lagi pertanyaan sebelum kita tutup kelasnya? Karena ini kan cuma untuk ini doang ya, teknis UAS aja. Oke, nah sebentar ya. Kalau begitu saya stop share dulu. Oke, masih ada lagi yang mau bertanya teman-teman terkait UAS? Oke, kalau tidak ada, Zoom kita cukupkan sampai di sini. Nanti tenang saja yang telat-telat atau yang telat bergabung ke Zoom atau yang memang lagi bekerja ya, jadi cuman mendengarkan suaranya aja. Nanti saya akan share rekamannya berikut dengan contoh penelitian yang tadi kita lihat ya, ada dua penelitian. Jadi silakan itu bisa jadi pegangan teman-teman. Oke deh, kalau tidak ada pertanyaan,